Gunung Arjuna merupakan salah satu gunung berapi kerucut di Jawa Timur. Secara administratif, letak Gunung Arjuna berada di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Pengelolaan Gunung Arjuna di bawah kendali Taman Hutan Raya Raden Suherjo. Hingga saat ini Gunung Arjuna menjadi salah satu tujuan wisata alam gunung di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Panorama dan keindahan alamnya kerap kali memikat hati para pendaki. Mereka dapat menikmati pemandangan Jawa Timur dan sekitarnya di atas ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut atau biasa kita sebut MDPL. Meski punya pemandangan indah dan menawan, ternyata Gunung Arjuna dipercaya memiliki banyak misteri hingga kisah-kisah mistis yang menyelimuti di dalamnya. Seperti kisah yang dialami oleh seorang pendaki bernama Reza. Ia mendaki Gunung Arjuna pada tahun 2019. Diceritakan bahwa Reza mengalami kejadian mistis yang luar biasa ketika itu. Hingga puncaknya nyawa Reza hampir tidak terselamatkan ketika di pendakian kala itu. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan momen kali ini, gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang Kota nih. Oke, langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Reza. Ya, siap. Malam, Bang. Apa kabar nih, Bang Reza? Alhamdulillah. Sehat, baik. Bang, ya? Sehat. Waduh, dari Karawaci, Tangerang Kota ya. Datang ke Tangsel nih. Padahal deket ya. Dekat. Tangerang juga ya. Makanya. Cuma pengen menceritakan pengalaman pendakiannya ketika di Gunung Arjuna Welirang nih. Itu pada tahun 2019, Bang. Iya. Tadi kan pengen menceritakan tentang pendakian kisah horornya di Gunung Arjuna Welirang nih. Sedikit tadi gue mendengarkan bahwa saja banyak banget teror-teror yang dialami nih, Bang, nih pada pendakian lu saat itu ya. Di tahun 2019. Iya. Dan yang lebih gokil lagi, salah satu dari temannya Bang Reza ini pengen diambil sama makhluk penunggu Gunung Arjuna nih, Bang. Betul. Wah. Yang nggak gua habis pikir. Jadi sosok makhluk ini tuh gedenya puncak Gunung Arjuna itu setengahnya sosok itu, Bang. Iya. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih apa yang akan diceritakan sama Bang Reza pada malam kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman pendakiannya di sini, bisa langsung ke DM ke Instagram Besok Pagi aja nih yang ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Gunung Arjuna Welirang via Cangar di, Bang, ya. Bisa dijelasin lagi nggak sih dari awal hingga akhir kejadian nih, Bang, kayak gimana? Silakan Bang Reza. Iya. Sebelumnya perkenalin gue Reza. Oke. Dari Tangerang. Jadi waktu itu kalau nggak salah bulan April ya. Bulan April 2019. Nah, kita tuh ada rencana buat jalan bareng nih. Jalan bareng ke Semeru. Awalnya ke Semeru, udah prepare, udah pesan tiket juga, tiket kereta. Waktu itu kita naik kereta, dan ternyata di bulan April berapa minggu lagi kita mau jalan,
ada info Semeru tutup. Oke. Semeru tutup. Nah akhirnya ada opsi 2, antara Lau atau Arjuno Wilerang. Akhirnya voting terbanyak di Arjuno, kayak gitu. Nah sebenarnya waktu itu kita kalau nggak salah ada 15 atau 16 orang yang ikut. Cuman karena kan ini semuanya pengen Semeru nih, Iya. akhirnya ada beberapa yang cancel. Karena Semeru ditutup ya, Bang. Akhirnya, nah jadi gue ada lettingan bang, teman lettingan nih. Gue kalau naik gunung sama dia berdua lah. Oke. Udah tandem lah ya. Gue nanya ke dia, lo gimana jadi ikut? Gue kalau Arjuno enggak deh. Kalau misalnya Lau, mau gue. Ya udah, dia nggak ikut, otomatis gue juga nggak ikut. Nah, kalau dia udah ngomong dulu nih sama ketua gue bang, Mang Rama namanya. Ya udah ntar gue ngomong deh Mang Rama gitu. Pas gue mau ngomong keduluan sama Mang Rama, kata dia, ya bantuin Amang nge-backup soalnya Amang bawa istri, ada bunda juga. Ya udah gue nggak bisa gimana ya, lagi, mau nggak mau ya, mau nggak mau gue ikut. Ya udah, akhirnya berangkat. Pas keberangkatan, temen gue 1 orang tiket berangkatnya angus bang. Angus, cuman yang anehnya tiket pulangnya enggak. Sistem mungkin bang. Orang sana bilang begitu, server katanya. Ya udahlah, gue mau positif aja, gue nggak punya pikiran macam-macam. Solusinya gimana nih? Akhirnya nelpon teman yang nggak jadi ikut minjem KTP. Waktu itu kan bisa kan pakai KTP orang nih, gitu. Udah berangkat kita. Udah nggak ada pikiran apa-apa tuh. Enjoy aja udah berangkat. Waktu itu gua sampai berangkat biasalah sore kan, kalau Matarmaja tuh keretanya waktu itu. Jam 2:30 ya? Iya, nyampe sana subuh lah, kurang lebih subuh. Terus ngontek ini kan orang yang di base camp Cangar. Janjian dijemput sama dia, ternyata akhirnya angkot, kita sewa angkot ke sana. Kurang lebih sama istirahat itu gue sampai base camp siang bang. Sampai base camp Cangar tuh siang. Nah pas sampai base camp sana kan nggak langsung tuh, biasalah prepare dulu, packing ulang lagi, makan dulu, berangkat sore. Kalau nggak salah jam 3 kurang lebih lah, jam 3:30 lah gua start pendakian waktu itu. Treknya sih enak, karena mungkin pilihan Cangar karena kita ada cewek, ya kan. Tidak garingan bang. Gitu. Berangkat, masih santai perjalanan, belum ada hal apa-apa nih. Gitu. Pas mulai masuk maghrib, nah kan gua emang kalau jalan bareng sama anak-anak yang sekarang nih, Amang lah gitu. Gue ditugasin sama Amang itu sweeper, paling belakang. Paling belakang. Ya, aman, siap Mang. Waktu itu bang, gue bawa bukan headlamp lagi. Lu tahu senter Hansip yang putih tuh bang? Yang gede ya? Yang gede. Iya. Pakai senter itu gue bang. Nah, terus pas, pokoknya mantep lah itu, terang banget kan. Nah udah masuk maghrib kita break sebentar, azan maghrib selesai, kita mulai trek lagi. Itu kalau nggak salah pos 1 juga belum kayaknya, pos 1 belum. Nah di perjalanan mau masuk Isya, nah itu udah mulai aneh. Gini deh bang, kalau trek malam, kalau ada pendaki lain, kelihatan dong headlampnya, ya kan? Nah, benar. Gitu. Nah, pas waktu itu gue lihat di belakang gue, di rombongan kita nih, ada 2 headlamp. Pikiran gue ada 2 orang. Dalam hati, kita nggak sendirian, maksudnya nggak rombongan kita banget nih. Ada rombongan lain ya, gitu. Iya. Oke. Gue senterin, kita jalan ada. Kan namanya malam sama cewek pasti nge-break mulu bang. Iya, ya, benar. Pengen pipis lah, pengen apa lah gitu. Alasan kan itu bang, paling capek. Iya benar. Lah udah gue nge-break,
gue senter itu lampu nggak ada headlamp. Jadi kesannya gini, gue ngebreak, mereka ngebreak. Gue pikiran positif gue gitu. Kita jalan, ada lagi mereka. Nah, sampailah di pos berapa ya waktu itu, gue lupa. Posnya pos karena malam kan bang. Posisi juga kayaknya udah capek juga gue. Gue agak bikin jarak nih. Jadi ibaratnya ini rombongan, ini anak-anak. Gue agak ke belakang sedikit. Gitu. Gue pengen mantau yang 2 tadi tuh. Gue senterin nggak ada. Asli nggak ada sama sekali, nggak ada cahaya lampu gitu. Gue lama di situ ngebreak. Jalan. Gue pikiran gini, kalau misalnya gue jalan lagi terus klaim ini ada, fix ini bukan orang. Dalam hati gue tuh, gue belum bilang gue nggak bilang sama teman-teman. Dari pas gue ngelihat headlamp itu, gue nggak bilang sama teman-teman. Ini keep gue aja lah, gitu. Udah gue jalan, beneran kita jalan lagi, headlamp itu ada. Dari situ gue udah nggak berani senter belakang lagi. Pikiran gue itu fix bukan orang, tapi positif gue gini, mudah-mudahan ini yang ngedampingin kita nih. Gitu bang, maksudnya bukan hal yang negatif gitu. Yang ngejagain. Kayak gitu. Udah jalan-jalan, dari situ gue udah nggak nengok ke belakang lagi. Si waktu itu kita pakai porter air, namanya Mas Nino apa Nino gitu lupa gue. Nah dia songongnya dia ceritain tuh, bukan ceritain dia, kalau kita kan ibaratnya gini, ini di sini tuh ada apa, ya kalau bisa diceritain lah, kalau dia ceritain bang, nih di sejarahnya gitu ya. Iya, nih di pos ini nih, di pohon ini nih ada tante Kunti gitu, ya kan serem bang, horor jadi, cuman ya udahlah, maksudnya dicairin lagi kayak gitu. Gue lupa tuh pos-posnya berapa karena malam terus kayak fokus ke trek aja gitu bang. Nggak kerasa kalau nggak salah di pos 3 atau pos 4 lah udah mau sampai camp pertama nih. Camp pertama itu gue di Lembah Lengkean. Nah di Lembah Lengkean. Udahlah pas sampai Lembah Lengkean, prepare bikin tenda segala macem gitu. Cuman ya namanya naik bareng gitu bang ya. Kita nggak bisa apa sih ibaratnya, ada aja lah 1-2 orang yang emang mikirin diri sendiri gitu. Cuman gue ya udahlah, gue di sini nggak, yang penting gue enggak gitu loh. Ya udah, gue bikin flashsheet nih bang. Gue bikin flashsheet sama teman gue, Pacet namanya, sama Ecep bertiga. Kaku tangan gue bang, karena dingin. Karena gue gini sih, kalau gue tipikal orang yang gue kalau tenaga insya Allah kuat, tapi dingin gue gak kuat. Oke. Ada dingin, kemana ya? Iya. Dingin gue gak kuat asli. Nah, udah karena gue ngerasa gue udah gak kuat nih, udah gue masuk tenda. Udahlah gue istirahat tidur, karena besoknya kita mau ke Arjuna dulu gue besoknya. Di malam itu udah mulai aneh tuh bang. Di malam itu ya mungkin alhamdulillahnya sih gini ya, kita bawa porter, dan porternya tuh orang Cangar asli, orang situnya, jadi dia paham lah kayak gimananya. Nah pas di situ dia nyari ini bang, kayu bakar. Kita temenin, kata dia jangan, udah abang-abang di sini aja, biar saya sendiri. Gitu pokoknya mantep lah porter itu. Kalau mau ke Arjuna boleh tuh bang, pakai porter dia tuh mantap. Kirain gue bang dia bawa kayu tuh, cuman kayu-kayu ya paling gede sebetis lah ya. 1 pohon bang digotong sama dia. Buset gue bilang. Begitu yang pohon udah lapu lah ya. Iya, udah rubuh gitu ya. Pohon centigi kalau nggak salah waktu itu. Bawa dia, gila, mas, dari mana? Biasa kita mah, kata dia gitu. Udah, yang penting mas-masnya enak, kata dia. Jadi beneran apa ya, dia ngituin tamu lah mungkin gitu ya. Manjain tamu. Udah ngopi juga belum lama bang, itu kita di luar. Cuman kalau gue emang pertama emang gak kuat dingin ya, terus kayak udah capek gitu. Kamu tidur aja, tidur juga namanya di gunung, tidur gimana ya? Dibilang tidur tapi orang ngobrol denger kayak gitu. Yang lain pada ngopi. Jam berapa ya? Karena gue sampai Lembah Lengkean itu kurang lebih jam 11 atau jam 12-an lah. Malam. Karena gini bang,
kita nggak sesuai rencana lah. Yang tadinya kita mau nge-trek pagi atau siang kayak gitu kan, akhirnya kita nge-trek sorenya akhirnya malam di jalan, di trek. Udah pada ngopi, tiba-tiba si porter nih, si Mas Nino ini bilang gini, masuk semuanya masuk, kayak orang panik bang, masuk semuanya. Ya gue ada apa nih yang di luar gitu kan. Nah anak-anak juga nggak berani nanya ada apa langsung waktu itu malam itu. Udah mas, masuk aja, masuk yuk. Gitu. Pas mereka masuk, besoknya, baru si Nini, besok paginya Nino bilang, Amang, ketua gue berdua nanya, emang semalam ada apa mas? Kayak ada burung bang. Kayak burung gagak apa-apalah gitu, gue juga nggak jelas itu, cuman kan dia yang dengar, yang tahu dia tuh. Kayak gitu. Nah ternyata di lembah Lengkean itu ada ini bang, batu nisan. Ada batu nisan, katanya pernah ada yang meninggal di situ. Cewek mahasiswa mana gitu, lupa gua. Jadi meninggal di situ, cuman kayak dibikin petilasan lah, kayak buat memoriam gitu ya. Kayak gitu. Dan itu juga Amang taunya paginya. Pas anak-anak summit, Amang sama istrinya nih nggak ikut summit ya. Dia masak di situ. Dia keliling, ternyata dia lihat, wah ada pantesan katanya semalam gini-gini, pikiran Amang gitu. Udah lah, Amang juga nggak mau pikiran macam-macam lah bang, kayak gitu. Nah cuman di malam itu kan gue satu tenda nih, gue si Bodong ini yang tiketnya angus, sama Andre satu tenda nih, gue bertiga. Andre deket pintu, Bodong tengah, gue di pinggirnya. Si Bodong ini nggak bisa tidur bang, kayak gelisah gitu. Jadi kan ke kitanya gue juga jadi ke bawah nggak bisa tidur. Gue tanya dong, lu nggak bukannya tidur? Nggak bisa tidur gue bang. Tidur lu, saya tidur. Besok kita masih masih panjang nih perjalanan gitu. Besok belum summit gitu. Ya udah. Ya akhirnya gue intinya nggak bisa tidur aja. Jadi kayak tidur cuman ntar melek lagi. Tidur ayam iya gitu, kayak gitu, nggak nyenyak aja bang gitu. Udah nih besok paginya, emang kita nggak target summit. Maksudnya nggak ngejar sunrise enggak. Yang penting kita sampailah ke sana gitu. Jam 7 apa jam 8 gue berangkat summit waktu itu. Cuman ninggalin Amang sama istrinya aja yang nggak berangkat, sisanya kita berangkat semua, summit semua. Summit. Nggak ada apa-apa tuh. Normal lah. Happy lah kita gitu bang ya. Happy. Nah gue emang selalu paling belakang, sweeper gue dan anak-anak. Nah kalau lu pernah ke Arjuno bang, yang pas mau ke itu ada makam, ada blok makam. Kalau nggak salah ada berapa makam, dan makam yang keramatnya lagi tuh ada di bawah kalau nggak salah. Karena kita pasti ngelewatin itu tuh. Nah karena gue sweeper, gue nyampe belakangan kan, si Bodong, Pacet, sama siapa, Andre kalau nggak salah. Jadi kayak si makam itu di blok ditutup kayak batasin batu gitu bang, batu gitu. Kayak ditandain lagi. Tandain. Ya. Dia tidur di dalam itu. Oke. Tidur bertiga. Gue bangunin, woi, lu jangan tidur di sini. Capek gue bang, jangan di sini istirahatnya. Pada bangun lu bukannya pada apa kayak jarah kan gitu, lu kirim Fatihah kayak apa kayak gitu. Pada bangun tuh udah mereka akhirnya keluar dari blok makam itu, udah istirahat foto-foto atau gimana. Nah gue ya walaupun ibaratnya gak ini ya ngirim-ngirim Fatihah lah gue gitu kan sama yang di situ. Udah intinya perjalanan kita siang mah nggak ada apa-apa. Sampai puncak, udah turun lagi, cuman emang gue ngerasa capek banget gitu bang. Capek banget kayaknya. Si Pacet juga nih, temen gue. Dia ngomong gini sama gue pas turun. Udah kali aja, kita Arjuno terus turun kali ya. Iyalah Cet, gue juga capek banget. Sampai ini bang, lu kalau tahu rumput, apa sih rumput gajah kali yang gede tuh. Iya. Gue nyandung gituan, jatuh gue bang. Udah lemas banget kayaknya itu. Ih, beneran itu, ampun kata gue nih.
baru kali ini gue kayaknya capek banget gitu. Udah tuh ya nyampe lah, makan kita makan, udah habis makan istirahat, udah tidur. Habis ini kita packing gitu, kasih pacet, bercanda. Ada tuh temannya si Bunda, namanya siapa gue lupa, udah istirahat katanya, nanti kita geser. Gue masih pacet nih, geser kemana lagi Jet? Gue nggak tahu, udah kita pulang aja yuk udah. Kayak pacet juga punya rasa capek lah gitu kan, capek banget gitu. Akhirnya ya udah, karena kan gini bang, yang punya channel Basecamp Cangar, orang Basecamp Cangar itu dari temannya Bunda. Si Bunda ini, Bunda itu umurnya udah tua bang, 50 mah ada lebih kali lah. Sampai puncak? Sampai. Wah gokil. Senior lah dia itu, udah kemana aja dia bang, sampai. Nah, udah kita packing, geser dong kita ke Welirang hari itu. Kembar 2 apa kembar 1 ya? Kembar 2 kalau nggak salah, kembar 2 dulu. Turun ke Welirang nih. Pokoknya apa ya? Perjalanan siang ini itu nggak ada masalah sedikit pun. Entah masalah dari trouble kitanya atau masalah tanda goibnya. Nggak ada bang. Lancar. Lancar, normal aja. Cuman kejadian kayak di malam-malam aja tuh. Di malam-malamnya aja kejadian yang hal-hal aneh tuh. Sampai sampai gue nih lupa kejadian waktu gue trekking yang 2 hit lamp tuh, yang malam-malam, lupa. Karena gue pikir adalah itu mah mungkin karena gue capek kali ya atau gimana. Udahlah, intinya gue buang pikiran-pikiran negatif itu. Jalan nyampe nih siang. Hari itu emang kayaknya pendaki cuman gue doang bang, rombongan gue doang. Cuman besok pas gue sampai Welirang ada yang summit sih. Cuman mereka kayaknya nggak ngecamp di pondokan kayaknya. Gitu. Nah udah nih, sampai kita di camp Welirang. Nah yang gue aneh, itu kan banyak, kalau kita mikir space tenda ya di Welirang, banyak lah bang gitu. Kenapa si porter ngambilnya di mulut goa? Ada goa bang di Welirang tuh. Ini goa, jadi ini goa nih depannya kayak ada halaman gitu, ngeblok gitu. Nah kita di dalam itu campnya. Intinya gue nggak berani nanya gimana karena si porter kan yang tahu jalur. Emang orang situasi ya. Iya. Cuman yang alhamdulillahnya gini, si porter ini kayak ibaratnya dia masih makein ini bang, adat-adatnya gitu. Jadi sorenya dia jarah di depan gua tuh. Yuk ajakin dia sama gua sama Amang, yuk kita kirim doa dulu gitu. Wah gua agak aman, dalam artian gini loh, yang gua tahu justru gini bang, gua udah pikiran jelek sih sebenarnya pas gua tahu kok ini depan gua sih, karena gua kayak hawanya beda gitu bang. Tapi pas si porter ini dia ngajakin jarah tuh, dia kan bikin kopi hitam, kopi pahit tuh, terus bakar rokok. Oh sama nih sama gua gitu. Karena gini bang, sebelumnya gini, karena gue tipikal orang yang sebenarnya ngerti sama hal-hal begitu. Cuman gue kayak bisa ngerasain aja gitu bang. Ngerasain aja, gue nggak bisa lihat lah, intinya nggak bisa ngeliat wujud. Cuman kayak nggak bisa ngerasain, oh kayaknya ada nih kayak gitu. Nah ada nih kita jarah, yang jarah itu cuman gue, Amang, porter, Andre kalau nggak salah, lupa gue juga waktu itu. Udah kita jarah sebelum maghrib. Jarah selesai, malam nih, maghrib. Udah mulai beda tuh hawanya. Gue ngelihat ini bang, di atas gua. Kirain gua genderuwo. Kirain gua, ternyata bukan. Monyet bang. Gede banget itu monyet. Kirain gua ada satu nih monyetnya itu. Ternyata di situ emang kayak sarangnya. Ada banyak monyet di situ waktu itu. Wah, gua udah panik tuh karena itu jelas banget di atas. Jadi gimana sih gua di atasnya nih? Jadi palanya nongol gini bang nih ke tenda kita. Gua Allahu Akbar. Gua pastiin lagi nih. Tapi
bukan kayaknya, kayak monyet. Ternyata monyet bener. Udah ada banyak tuh rombongan sih, yang kecil, ternyata yang gede. Mungkin rajanya kali itu gue nggak tahu dah. Nah udah malam ketemu malam, ngopi. Ternyata si bodong ini bawa rokok ini bang, apa ya namanya yang gede tuh? Lisong apa? Iya kayak gitulah pokoknya gede. Apa ya? Cigarilos ya? Cigarilos. Ya. Dia bawa rokok itu. Dia ngerokok. Terus si Amang kalau nggak salah, itu sorenya sih dia ngerokok ngopi. Ternyata si bodong itu kayaknya emang dari Arjuna itu emang udah nggak tenang sih bang kayaknya dia gitu. Nah udah nih ketemu malam, karena si bodong tiap malam nggak bisa tidur, gue juga nggak bisa tidur. Akhirnya gue sampai ngomong gini, dong udah tidur, lu dari kemarin nggak tidur lu. Bang gue nggak bisa tidur. Dong ngopi lah. Gue bilang gitu, cuman dia enggak. Akhirnya gue yang ngopi. Ada si Pale belum tidur nih. Si Pale ini satu tenda sama teman gue Yeni. Dia emang bawa tenda kap kecil. Wait, ngopi, ayo. Ngopi gue berdua. Nah, lucunya gini. Nggak ada airnya. Ya, ngambil dulu dong ke dalam. Karena, mungkin gini sih menurut gue bang. Si porter air kenapa ngecamp di situ? Karena di mulut gue itu dia tandon air dari tetesan gitu. Iya. Jadi biar dekat sumber airnya mungkin. Nah, akhirnya yaudah berarti kita ngambil dulu lah ke dalam. Gue mau ngambil bang, mau jalan nih gue. Amang, denger banget jelas gue. Nih di Amang air ada ja. Oh ada mang. Iya, ya udah. Gue belum masuk tuh, hampir mau masuk ke gua itu. Yaudah gue balik lagi. Pas mau ngambil, Mang, mana airnya? Istrinya yang nyaut, Amang udah tidur ja. Loh? Kan? Gue lihat-lihatan ya sama Pale, sama teman gue. Yaudah Bi. Yaudah kalau udah tidur. Nggak jadi ngopi gue bang. Karena gue mikir di tenda gue nggak bisa tidur. Ada si Pale sama Yani belum tidur. Yaudah gue ke tenda mereka. Ternyata mereka berdua nggak bisa tidur bang. Ngobrol lah gue. Ngobrol. Intinya ngilangin takut yang tadi tuh. Yang itu suara siapa? Iya itu pertanyaan gue. Orang tidur. Makanya kata gue, aduh, udahlah. Kata gue mana ini lagi. Kayak gue sebenarnya capek banget bang. Pengen istirahat gitu. Cuman ya tambah si bodong kayak gitu. Terus ada hal-hal. Jadi malah nggak bisa tidur gue. Akhirnya tenda si Henny ngobrol cerita-cerita. Gimana cerita lucu deh. Nggak tahu tuh ngobrolin apaan. Gue sampai ngakak bertiga. Ada yang ngikutin di gua. Ikutan ketawa. Suara cewek. Asli gue dengar bertiga. Suara cewek itu tuh persis di belakang tenda gua yang ada si bodongnya itu. Di belakang situ. Gua nggak tahu tuh. Gue juga belum nanya sih sama anak-anak. Mereka dengar apa enggak tuh yang ketawa itu. Jadi gue lagi ketawa ngakak. Ada yang ngikutin. Langsung hening tuh gue. Lihat-lihatan bertiga. Tidur kata gue. Udah pokoknya nggak tidur juga, yang penting lu diem deh gitu. Udah gue di kap tenda tuh, di tenda kap 2 bertiga. Pokoknya udah. Lu balik ke tenda? Enggak. Karena gue juga mikir, wah, gue ngerinya gue buka tenda nih, ada nih gitu. Udahlah gue di tenda itu aja udah. Tenda itu bertiga, akhirnya nggak tahu tuh ya, gue akhirnya tidur kali kayaknya, karena pas subuh gue dibangunin sih. Bukan dibangunin, ngedengar Amang udah pada bangun, yang lain udah pada packing gitu. Nggak subuh banget sih gitu. Abis subuh kali, cuman kan masih agak gelap gitu bang. Samit kita nih ke Wilerang, nggak jauh sih dari situ, nggak jauh. Udah tuh, enak banget, maksudnya bisa istirahat sebentar tuh enak banget gitu bang. Terus gue mikir, yang semalam itu gue mimpi apa gimana ya gitu. Gue berharap itu mimpi gitu. Udah amat lah. Terus gue juga nggak berani nanya sama si Eni, nggak berani nanya sama si Pale, maksudnya nggak berani ngebahas gitu. Udah kita samit aja. Samit. Nyampe lah ke Wilerang, ke puncak Wilerang. Gue nggak tahu kenapa nangis gue bang. Anak-anak langsung foto-foto, langsung
gimana lah gitu ya, sampai puncak nih. Gue diem ngebelakangin puncak. Iya ngebelakangin kawah. Jadi kayak ngadep ke apa sih namanya, bukan ke kawah lah, ke dia ngebelakangin intinya gue ke arah matahari. Gue terus gue nangis. Gue ngerasa, kata gue capek banget ya, maksudnya gue baru kali ini nih ngerasain naik gunung tuh kayak capek banget, padahal sama aja, maksudnya kayak beban sama lah kayak waktu gue naik gunung kemana gitu. Sama agak lama tuh gue akhirnya udahlah, si Andre fotoin gue, foto udah tuh. Gue berharap udah nih kita abis ini kan turun, udah dalam hati gue gini bang, gue yang ngucap gini, udah ya, gue udah capek banget gitu. Udah kita turun, si Bunda kan yang duluan, yang ibu-ibu tua nih, dia yang duluan sampai tenda duluan. Ada yang nanya bang, siang-siang, sendirian bu? Dijawab sama si Bunda, enggak ramean. Kirain si Bunda yang nanya itu istrinya Amang Rama. Pas dia tengok, lah Amang masih di atas, ada foto-foto. Nggak ada orang berarti? Nggak ada orang, si Bunda doang. Itu cerita si Bunda tuh. Ya kan, udahlah. Kita masak segala apa, turun. Nah, di jalan turun nih bang, yang gua ngerasain. Mungkin gini sih ya, mungkin kayaknya gini. Kan si Bunda jatuh bang. Yang ibu-ibu tua itu. Jatuh dia, nggak tahu. Karena kan gua belakang, gua nggak lihat persisnya. Cuman kata cerita anak-anak, jadi jatuhnya itu, ini kepala nih bang, ngusap gitu. Jadi ini jadi tumpuan nih. Ininya tuh biru apa memar gitu, gua lupa. Akhirnya tetap dia mau paksa pakai keril. Akhirnya udah bun, dibawa sama porter kalau nggak salah. Nah kita turun bang, kita nggak lewat jalur yang utama lagi. Kata si porter kita lewat jalur porter mungkin ya, beda jalur intinya. Harusnya kan cepet bang, ya kan? Jadi gini, ini jalur utama ke sini nih. Nah gue langsung motong, kan cepet harusnya nih. Apalagi kan itu Akamsi kan? Makanya, udah hafal. Iya dia udah tahu lah gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, pas sampai belum jauh, ini ke trek utama nih bang, trek utama, udah motong ke bawah gua. Mulai dari situ, gua nanya sama Amang, Mang ini kita lewat mana? Kata Nino, jalur porter. Oh, motong jalan lah gitu ya. Harusnya lebih cepat nih, mungkin karena si Nino juga ngelihat kondisi kita udah pada capek kali gitu. Ya udah motong jalan. Udah mulai serius tuh bang ya. Nggak ada obrolan, nggak ada bercanda-bercandaan, beda sama yang sebelum-sebelumnya kita bercanda. Biar nggak capek banget gitu. Serius, hening. Bunda jatuh. Kata gua, Mang, break. Lama tuh gua nge-break. Gua mikir bang, ini kok kayaknya aneh nih, kata gua. Aneh dalam artian gini, gua tuh kenal sama anak-anak, sama teman-teman gua bang, itu bukan setahun 2 tahun lah. Udah lama lah. Bukan sekali 2 kali naik gunung ya? Iya, udah sering nih sama mereka gitu. Biasanya pendakian itu nggak kayak gini, maksudnya gue ada obrolan bercanda lah gimana, ceng-cengan kayak gitu. Ini enggak nih. Gue mikir gini, nih gue udah mikir jelek nih. Maksud gue kalau gue udah mikir jelek begini, takutnya malah suges. Takutnya malah kejadian gitu. Dah, karena si Bunda jatuh, ngebreak agak lama, kita jalan lagi. Nah dari situ tuh bang, jauh gak nyampe-nyampe, Amang ketua gua Mang Rama udah buka sepatu. Ibi juga sakit kalau nggak salah waktu itu. Jadi gue tuh kayak ngobrol bang sama diri gue sendiri gitu. Ini ada apaan sih, kata gue. Ini harusnya udah nyampe nih. Itu beneran hening, maksudnya
nggak bercanda gitu. Nah pas gua coba buat bercanda, buat cairin suasana gitu, bercandain anak-anak lah gitu. Nah itu nggak lama jalur kelihatan bang. Oke. Dalam artian bukan kelihatan kebuka jalur, enggak, karena kan kalau ke Arjuno lewat Cangar itu kita perkebunan warga tuh kayak wortel, iya. kayak gitu. Tuh udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan. Lah kata gue berarti apa ya, ini bukan disasarin sih, menurut gue bukan disasarin, cuman kayak kita, kalau gue pribadi gue kayak ngerasa kayak masuk ke wilayah Yang goib. gitu ya. Oke. Kayak gitu bang. Jadi apa ya, bukan nyasar sih sebenarnya, bukan nyasar, cuman jalur tetap, karena kan si yang di depan itu si porter air, dia yang tahu jalur. Cuma nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe bang di situ. Kata gua, kok harusnya udah nyampe nih. Pokoknya pas gua ngitung itu kejadian si Bunda jatuh, si Amang udah sakit kakinya. Gue gini sih, mungkin gue nggak tahu teman-teman mikirnya gimana, cuman yang punya kayaknya yang waktu itu kritis, gue maksudnya yang posisinya kritis gue mikirin hal itu kayaknya cuman gue, kayak gitu. Maksud gue gini loh, apa ya, mungkin gini bang, mungkin gini, bahasa kasarnya nih teman-teman anak semua tuh kena udah kena nih, sirep ya. Iya. Kayak gitu. Cuman kalau gue kayak masih ngelawan, atau mungkin gue masih mikir gitu, masih berpikir ini apa sih gitu. Nah makanya gue punya inisiatif itu buat bercanda kayak gimana. Nah ternyata bener, pas gue bercanda kayak gitu udah kelihatan tuh. Nah ini nih pohon yang kita foto apa sih ya, kan ada pohon tumbang gede gitu. Nah akhirnya karena udah cair ya, udah kebuka, udah ini obrolan, ini gue foto-foto di situ. Sadar semua tuh ya. Udah tuh bang, ya maksudnya udah cair. Itu sebelumnya hening, asli nggak ada obrolan. Berarti naik turun itu diem aja tuh bang, sepanjang jalan. Enggak, kalau pas naik, karena kan kalau trek malam kan masih ada obrolan, cuman kan nggak kayak yang pas turun itu. Terus yang siang juga nggak ada masalah, kita biasa bercanda-bercanda. Cuman pas turun lewat jalur porter itu, Malah seharusnya kalau lewat jalur porter itu lebih cepat dong bang. lebih cepat harusnya. Kan kayak motong jalan gitu. Iya, betul. Makanya kata gue, apa sih ini? Gue juga nggak berani nanya. Gini sih, karena kan orang dituain di situ Amang, Mang Rama. Gue biasanya kalau ada apa-apa komunikasi sama dia. Iya. Gue nggak berani nanya. Terus apa ini? Wah pikiran jelek bang, serius. Karena itu gue sampai malah mikirin, ini ada macan gimana nih ya, gitu. Jadi gue juga mulai kemana-mana gitu pikirin. Cuma nanti apa ya, nanti gue ada yang gak usah ngomong gitu lu. Gue kayak ngobrol sendiri gitu dalam hati gue. Kayak ada yang nahan. Iya kayak gitu. Gue nggak tahu lah, makanya gue usaha buat nggak macam-macam lah. Untungnya sih gini, gue rasa untung si Bunda jatuh. Ya maksudnya bukan untung jatuhnya gitu, kayaknya dikasih apa ya ibaratnya, dikasih tanda atau gimana gitu. Akhirnya gue yang langsung, wah nih langsung kepikiran ke situ, nggak bisa nih begini nih gitu. Akhirnya Mungkin udah. kalau nggak ada yang jatuh nggak bakal bisa mencairkan suasana. Iya kayaknya. Tetap diem. Kayaknya terus ya gitu bang. Mungkin lebih jauh lagi kali, mungkin lebih lama lagi kali gue gitu. Karena gue ngerasanya jauh banget ya, harusnya kan cepet nih kita motong jalan. Udah kita lewatin itu, sampailah di ladang warga. Udah pada seneng nih anak-anak. Gue kayak, waduh gila, gak mau gue kesini lagi kata Pak Aco tuh. Mau gue katanya, mau dibayar, gak mau gue katanya. Kapok gue katanya gitu. Udahlah biasa anak-anak kayak ngeluapin capeknya gitu. Padahal mau besok-besok gue naik lagi. Gitu. Iya. Iya biasa itu mah. Biasa itu mah ngomong semata doang. Iya. Tapi emang bener bang. Iya bener. Emang bener. Kayak gini. Dari situ tuh si Pak Cep dijualin barang-barang gunungnya. Keril dijual sama dia. Apalagi gitu, sempat nawarin ke gua juga sih. Udah tuh. Ini sampai ladang warga. Ladang warga. Nunggu jemputan lama. Cuman gua yang mulai mikirin
Karena gue ngeliat si bodong beda sendiri. Mungkin dianya berusaha buat gue nih biasa aja gitu. Cuman gue pribadi ngeliat, ini anak kenapa nih gitu. Kayak yang ini bang, kayak yang bingung, kayak yang diem, kayak bukan dia gitu lah intinya, kayak bukan dia. Nah apa makanya kan akhirnya gue bercanda-bercanda, gue sampai gue nyabut ini bang wortel punya warga. Maksudnya gue tetap gue cairin lah gitu suasananya, gue makan wortel segala macam, nyari sinyal kan susah tuh, nelpon apa ya, mobil, pakai mobil pick up kan. Dan nih pulang ke base camp, sampai base camp gue ada ajakin sama si Nino buat mandi air panas, rendem gitulah. Enak, emang enak banget bang, abis capek berendam, enak banget tuh. Sampai maghrib kita di sana. Mungkin yang lain gue belum sempat gue ceritain, Amang segala belum gue sempat ceritain. Itu di pemandian itu kan gelap tuh, toiletnya gelap bang. Gue nggak tahu yang penunggu di kolam itu, nggak tahu yang di gunung di Arjuno. Gue ngeliat ini kan kolam nih bang, ini kolam, ini toiletnya nih. Nah si toilet itu kayak apa ya, dijaga ini sama tangan beginilah gitu. Karena itu kan gue di situ sore kan tuh pohon kan. Cuman gue liat ini kayak bukan pohon nih, masa pohon kayak bulu gitu bang. Cuman makanya kan ngantri kan mandi, jadi banyak toilet, cuman nggak semuanya ada airnya gitu. Jadi ganti-gantian mandi gelap-gelapan, gue aja pakai handphone. Kata gue, apaan ya? Udahlah. Jadi gue kayak berusaha buat mikirin itu terus gitu bang. Jadi ke distract gitu. Iya. Padahal gue nggak mau, mungkin gini sih, mungkin capeknya itu kali yang gue bilang kayak ngerasa capek banget. Nah di situ tuh. Cuman kali ini gue belum cerita sih sama Amang, sama yang lain. Itu gue liatnya karena kan gelap. Udah, base camp. Nah di sini nih bang, di base camp nih cerita yang bener-bener ini banget. Base camp, ngopi, yang punya base camp datang. Mas siapa ya, gue lupa namanya. Kalau si Nino, porter udah langsung pulang, abis nganterin gue mandi air panas tuh. Coba gimana cerita pendaki tadi, seru nggak gitu? Oh ya mas, ini gini cerita tuh anak-anak. Cuman kebanyakannya ceritanya yang mistis yang mereka alamin, cuman nggak mau bahas di sana gitu. Itu kan emang di bawah baru mungkin emang kan etikanya begitulah gitu kan. Cerita lah yang tadi gue bilang, ada yang ngetawain di tenda di goa tuh. Terus yang mendominasi si bodong di sini ceritanya. Ternyata bang, si bodong ini kan dia nggak bisa tidur nih di camp pertama nih, di Lembah Lengkean. Tapi dia kayak mimpi. Dia mimpi tapi bukan kayak nggak mimpi. Kayak nyata gitu. Dia mimpi banyak anak kecil, diajakin main tuh dia. Nah mimpi itu berlanjut di camp kedua. Yang di goa itu di Wilerang. Sama anak kecil juga katanya. Dia yang cerita tuh. Gue udah berat banget bang itu. Gue sampai nahan begini nih. Cuman gue masih bisa kontrol. Karena gini sih bang, kalau tadi gue bilang tadi gue sensitif sama hal-hal begitu. Cuman gue masih agak bisa ngontrol gitu. Kalau dulu ya gue nggak bisa ngontrol. Jadi kalau masuk aja udah. Gitu, kayak gue kayak nahan. Jadi kayak ada yang mau masuk, cuman gue nggak ngasih. Kayak gitu, masih gue nahan nih. Cuman yang gue rasa ini gede banget. Ini gede banget sumpah. Terus cerita itu dia katanya mimpi pas di Wilerang juga ada yang minta rokok katanya. Oke. Ada yang minta rokok bang? Di apa sih, kayak ngebisik gitu. Cuman nggak dihirauin sama dia, bodo amat. Nggak di bahasanya gini lah, yuk ngopi nih, rokok nih gitu ya. Enggak dia.
dia masa bodohin gitu. Itu dia cerita. Makin berat. Udah tuh, gue udah kayak gelap semuanya bang. Cuman masih agak sayup-sayup dengar suara Amang tuh gini. Udah. Kayak Amang nih nyetop ceritanya. Karena gue udah hening. Itu gelap banget. Gue kayak merem aja begini nih. Hening gitu. Gelap. Dengar si Yeni yang cewek nelpon si Bejo. Kenapa gue bilang Bejo adalah lettingan gue? Bejo tahu kalau gue lagi kayak begini harus ngapain. Gitu. Kalau misalnya gue kayak gini, Bejo bisa ngerti lah gitu. Emang udah tandemannya Bejo ya? Gue mau Bejo gitu. Akhirnya si Yeni ini katanya dia video call si Bejo. Cerita Yeni. Gue sampai video call Bang Bejo karena gue nggak tahu harus ngapain. Amang juga nggak tahu. Nah kata si Bejo katanya waktu video call itu cerita si Yeni nih, udah ya liatin aja dulu. Maksudnya kalau nggak ngamuk atau nggak apa-apa mah biarin aja. Kalau dia minta apa kasih aja gitu. Gue agak nggak enak banget nih bang. Berarti lo udah nggak sadar tuh bang pas itu bang? Sadar nggak sadar gini bang. Karena kan apa ya? Dia mau masuk, cuman gua nahan, gua nggak ngasih. Jadi guanya yang kayak lagi berantem dia. Iya, kayak gitu. Cuman akhirnya apa ya? Si yang anggaplah si penunggu lah ya. Si penunggu Arjuno ini, dia apa sih ya kayak bahasa Jawa mungkin kayak gitu atau ya mungkin saya Jawa lah. Karena suara gimana sih suara berat. Suara orang apa ya suara berat lah gimana sih gini kalau gua terjemahin gini, teman elu si bodong itu nggak boleh pulang, harus ikut sama gua, nggak boleh pulang. Kenapa lu ikut campur tuh? Poinnya gini bang, mungkin kalau gua nggak ada, ya kena mungkin si bodong di sana. Dalam artian bukan gua bisa orang bisa enggak. Mungkin bahasa kasarnya gua salah satu mungkin di situ yang nggak bisa, yang nggak kena nih, yang nggak kekontrol nih sama si makhluk itu. Ini Gunung Arjuna nih bang, lu tau lah Gunung Arjuna puncak batu-batu kan. Itu setengahnya dia. Gedenya. Iya. Itu baru seperut juga enggak. Itu. Si bodong kan udah ketahuan dari malam pertama sama malam kedua itu udah nggak bisa tidur tuh bang ya. Iya. Ya mungkin dari situ kali bang awalnya bang. Kenapa bisa kayak gitu? Bang. Air. Udah minta air nggak bang? Ki. Air minum. Air putih apa air apa? Air putih aja, Bapak. Ikut tuh. Oke. Yuk, aman. Yuk. Dengan wujudnya yang Gunung Arjuna itu setengahnya dia. Iya, itu yang gua apa ya? Kayak gitulah perasaan kalau kebayang tuh kayak gitu. Gede banget makanya apa ya? Yang guanya yang nggak bisa
mungkin kalau gue ngizinin masuk, gue nggak tahu tuh ngamuk atau gimana, nggak ngerti. Makanya ada alhamdulillahnya juga kita udah sampai base camp gitu bang. Udah turun. Gue nggak ngerti kalau kita masih di atas kayak gimana. Itu lebih parah lagi bang kayak gitu. Itu bang. Makanya. Nah akhirnya ketemu nih poin-poinnya nih bang. Udah sadar nih gue. Oh waktu itu kalau nggak salah minta kopi. Tapi yang minta kopi bukan yang penunggu. Mungkin yang di gua kali ya. Yang di gua. Dalam artian ini buat netralin guanya gitu. Kata Amang, gua minta kopi pahit. Sama minta rokok 2 batang. Gua nggak ngopi. Nggak ngopi pahit dah maksudnya. Gua nggak ngerokok. Ngopi ngerokok gua. Itu yang di cerita Amang yang mereka lihat waktu itu. Akhirnya udah nih gue ngerasa lama tuh udah ngerasa enakan. Bodong lah baru buka omongan. Katanya itu tadi dia mimpi segala macem. Terus ibunya kalau nggak salah nelponin pas berangkat tuh. Gue bilang gini, lu kenapa nggak bilang dong? Maksudnya gini loh. Lah lu tau lah etika pendakian itu kayak gimana, ibaratnya ada yang sakit kita stop, udah nggak usah dilanjutin gitu loh bang. Tapi kita alhamdulillah kita udah turun semua selamat semua, nggak ada apa-apa. Maksud gua ya apa ya, jangan disepelein gitu. Ada yang kan kata dia bisikin ada yang ngerokok segala macam. Nah, iya itu. Dia hirauin, dia diemin gitu. Maksud gua bukannya kita percaya hal-hal begitu bang ya, cuman kan yang begitu tuh emang ada, kita hormati lah ya. Gitu, kita nih tamu benar kayak gitu. Akhirnya gue mikir itu kenapa tiket kereta dia angus. Dia nggak udah diizinin berangkat. Iya, dari situ aja udah mulai kebaca tuh bang ya mungkin ya. Iya, nah iya akhirnya setelah kejadian yang gue kesurupan tuh, setelah itu gue sadar, akhirnya gue sambung-sambungin gitu, gue cari poin-poinnya. Nyambung ternyata. Iya, dari tiket dia angus, dari katanya dia bilang katanya emak gue nanyain mulu, nelpon mulu, nggak biasanya kayak gini, kayak gitu. Nah, kata gue, jadi gue kayak agak kesal sama si bodongnya gitu, tapi apa ya, kayak bertentangan gitu bang. Maksud gue mungkin kalau gue nggak ngontrol, lu udah gue maki-maki, lu bikin nggak selamat gue gitu bahasa kasarnya. Kayak gitu. Makanya ya udahlah, alhamdulillah intinya udah kita sampai sini selamat nih gitu. Gue nggak tahu tuh bang, pas dari pendakian situ pun gue sampai nanya sama orang tua gue, bapak angkat lah ya, bapak angkat gue cerita gini, gue naik gunung gini baru kali ini. Kata dia, ya emang bener itu. Mungkin kalau misalnya enggak ada satu orang yang apa sih ya, yang paham sama hal-hal begitu atau enggak ini, ya teman lu udah nggak tahu hilang lah, nggak tahu meninggal di sana. Dari yang pas turun itu mungkin bisa kebaca tuh bang, yang jalan jauh banget nggak sampai itu. Iya itu bang. Nah itu bener tuh, masuknya ke situ. Kayak dibikin lama nih, iya kan? Bikin lupa dulu nih. Biar kemalaman Tapi dah. untungnya ada yang sadar nih bang, lu gitu. Gue sebenarnya gimana bang ya? Iya. Dari awal yang gue ngelihat lampu tuh, gue mau ngomong sama Amang sebenarnya. Maksud gue, dan gue setuju sama si Pacet yang udah deh kita Wilerang aja, Arjono aja. Udah kita turun. Sebenarnya mungkin itu juga tanda-tanda buat udah nggak usah dilanjutin kayak gitu. Cuman kan pertama gue nggak enak sama Amang, kedua juga takut teman-teman, kan beda bang, ada pendaki yang gue udah sampai Arjuna nih, gue udah sampai Wilerang nih gitu, iya kan, gue nggak enak lah gitu, gue nggak bisa mutusin sendiri gitu kan. Dan ya udahlah, ya itu makanya mungkin yang gue bilang capek banget. Dan sampai sekarang pun si Bodong nih, kalau buat
ditanya atau ceritain soal Arjuna dia nggak mau. Nggak mau dia. Sempet gue ajak, nggak mau. Tadi sempet buat kemarin juga bang ya? Iya, kata. Jadi gini, dulu gue sempet ke channel lain, gue lupa nama channelnya. Terus kata Amang, coba kontak Bodong dulu. Siapa tahu dia mau, kan enak kalau sama yang bersangkutan. Iya. Ayo Mang, gue tanya, Dong, gue diundang jadi narasumber buat cerita misteri gunung nih. Ayo Bang, boleh gitu. Tapi gue mau angkat cerita yang Arjuna. Wah, enggak dah Bang. Enggak, gue kalau untuk Arjuna sampai sekarang aja gue masih kepikiran, gue belum bisa. Tapi kalau untuk cerita gunung yang lain, ayo, gue mau. Bodong jawab gitu ya? Iya. Berarti ada sesuatu nih bang yang Makanya, pengen dia ceritain nih. Yang gue kan gini Bang. Pas gue balik dari turun dari Arjuna itu, ngobrol kan sama si Bejo nih sama lettingan gue gini Jo, gini cerita gini. Ke gue juga ngaruh Bang. Gue kayak yang, jadi gini loh, gue disalahin sama yang di sana itu negara kenapa lo ikut campur. Secara nggak langsung iya. gitu bang ya. Oke. Kayak gitu. Ih, nih maaf nih Bang. Kayak sekarang aja, setiap gue ceritain itu, pasti kepala gue pusing. Gue kalau udah kepala gue pusing tuh kayak puyeng gimana itu, ada biasanya. Kayak gitu, makanya lama lah tuh prosesnya tuh buat netralin kayak gitu. Gue sampai bilang sama orang tua gue kan waktu itu. Nah yang gue takutin, makanya si Bodong nggak mau juga, takutnya apa ya yang itu tadi gitu loh. Masih ngikutkah atau gimana kayak gitu. Gue juga belum, karena selepas dari pendakan itu gue belum ngobrol yang intens lagi sama Bodong. Paling ngomong ngobrol biasa iya. aja gitu ya. Nah, waktu itu pernah mau ngobrol Bang sama si Bodong itu, cuman dia nggak datang atau gimana gitu. Jadi gini deh, ada aja kalau untuk bahas masalah Arjuna, cerita Arjuna ini ada aja kendalanya. Ada yang nggak suka? Mungkin kayak di apa ya? Kayak dialang-alangin, kayak ditahan-tahan kayak gitu. Ditahan-tahan gitu ya. Yang channel yang pertama gua mau angkat cerita ini Bang, anaknya sakit, 3 kali cancel. Bang hari ini bisa Bang. Oh ya udah, mau berangkat. Belum berangkat, gue dikabarin Bang bisa next nggak? Atur jadwal lagi. Anak gue sakit. Oke. Kedua kalinya sama, ketiga kalinya begitu lagi. Gue bilang sama Amang, Mang gimana? Udah aja batalin aja daripada kenapa-napa. Nah gue kesini pun gue selalu ngomong kan sama Mang Rama, tapi pasti enggak Mas Yontar kayak kemana lagi. Ini mah enggak kayaknya sih Mang. Dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iya, ditunggu gitu. nanti Bodong buat cerita juga nih ya. Siap, Bodong, ya? ditunggu Bodong. Coba ntar gue kita korek-korek lagi iya, gitu Bang Bodong nih. Dan gitu. akhirnya lu bisa sampai ke rumah ini dengan selamat nih. Total pendaki itu 12 orang sampai 15 orang Bang. Lu naik gunung itu. Kalau awalnya kan 15 sama 16, cuman akhirnya yang berangkat ke Arjuna itu kalau nggak salah 12 apa 13 orang gitu. Ada beberapa yang di cancel ya mungkin ya. Iya, karena kan mereka pengennya Semeru. Benar. Kayak gitu. Ya mau gimana gunung tetap iya. naik kan ya. Makanya ini Arjuna ini wah banget deh. Harus dikupas tuntas nih Bang ya sama narasumber langsung nanti Bang Bodong ya. Benar. Bodong harus kemarin nih buat klarifikasi ini semua nih. Benar. Coba nantilah. Dari awal perjalanan kayaknya udah ada kayak hambatan yang mulai ada tanda nih Bang. Dari mulai gunung yang ditutup. Terus juga salah satu tiket bodong ya yang hangus nih. Kita berpikir secara sistem. Otomatis kalau misalkan kesalahan sistem, pas pulangnya juga. Iya, harusnya kan. Tapi ini cuma berangkatnya aja. Iya, betul. Oke. Padahal nggak kan kalau tiket itu kan di cancel gitu. Iya, tapi itu nggak tetap angus aja gitu Bang. Angus. Makanya kan akhirnya berangkat pakai KTP yang nggak jadi ikut waktu itu. Mungkin bisa
ini kali ya, atau diakalin lagi iya, tuh, karena kan gitu. emang nggak bisa gitu soal sistem. Kayak berangkat dah tuh nggak mikir apa tuh Bang tuh Enggak sih, awal-awal. karena mikir udah sistem mungkin. Iya. Cuman pas udah kejadian itu turun, akhirnya baru dah Oke, baru kepikiran dia nyambung dari itu udah mulai nggak Iya, diizinin nih. nggak boleh berangkat. Mungkin nggak sih Bang, kalau emang misalkan nggak ada Bang Reja nih di pendakian pada saat itu, bodong ini gimana Bang nasib bro? Gak tahu sih gue Bang. Asli gue nggak tahu kayak gimana. Karena salah satu sosok makhluk yang tadi sempat dibilang itu yang gedenya itu Gunung Arjuno itu tingginya 3.000 sekian ya. Itu baru sepinggangnya. Betul. Itu yang gue ini. Makanya mungkin itu sih yang gue bilang capek banget kayaknya. Iya Bang ya. Gitu. Serem dah pokoknya. Kalau kita berpikir secara nalar ya, ya orang nggak bakal bisa percaya kalau emang nggak ngerasain gitu. Iya, benar. Iya kan dari awal mulai perjalanan aja udah banyak kendala, dari mulai yang ada yang ngikutin 2 orang itu. Dan lu berpikir itu rombongan orang lain dan ternyata bukan. Nggak ada, nggak sampai tenda, nggak sampai camp itu nggak ada. Iya Bang ya. Lu naik mungkin dari weekend Bang, weekday gitu. Weekend kayaknya. Oke. Dan Weekend sepi. kayaknya. Sepi kan Arjuno nggak ini Iya, juga, berbeda Bang. dong Iya, sama sama gunung yang gunung ada di lain. Jawa Barat ya. Iya. Iya, kalau Sabtu Bukan Minggu favorit itu, deh. wah, banyak banget lagi ya itu. Sepi waktu itu. Tapi kan bodong berarti sempat ada yang ngeberisikin minta rokok nih. Ada. Itu di puncak Welirang nggak Bang? Di Welirang. Kayak di persis di depan tenda kita ngopi sore lah, biar sore. Gitu katanya ada yang ngebisikin minta rokok, cuman dia hirauin gitu. Nah, dari semua kejadian itu kalau kita simpulkan mungkin pas turun waktu porter air nembak jalur ya, misalnya nembak bilang, motong jalan lah. Seharusnya lebih cepat dong. Harusnya. Tapi ini lebih lama. Lebih lama. Dan Asli, diantara semua peserta atau pendaki itu nggak ada yang inget Bang, nggak ada yang sadar lah. Kayak diem aja gitu mungkin. Gue nggak tahu sih ya mereka sadar apa, karena kan gue juga nggak nanya pada saat itu. Cuman gue ngerasanya kok pada serius banget sih gitu. Berbeda ya Beda. sama awal pas naik itu. Beda gitu. Pas akhirnya udah gue apa sih kayak bercanda lah, ngobrol gimana. Udah tuh nggak lama di depan itu udah ladang warga. Kayak gitu, kayak emang mungkin nggak tahu lah gue kayak gimana di sesat, bukan sesat sih itu sebenarnya, cuman kayak masuk kayak disirep aja. Iya, gitu, kayak masuk apa ya, dibikin lama lah intinya kayak gitu. Gue nggak ngerti. Toh kalau emang bukan dipikir lama pasti ada obrolan dong sedikit kita bagaimana kan. Bener. Itu kan tadi sempat bilang ini bukan pendakian sekali 2 kali lu sama mereka orang. Sering loh. Sering. Dan nggak kayak gitu. Enggak. Dan Abang Reja juga tadi sebelumnya naik gunung ini yang paling capek. Iya. Raung udah loh. Iya. Iya kan? Iya. Raung kita tahu gimana tingginya ya kan? Gimana susahnya dan sulitnya nih. Itu sampai biasa aja Bang? Biasa aja. Gini deh, gue naik gunung itu, yang gue pengen itu ke Semeru. Gue pengen, bukan diajak. Oke. Gue pengen, Raung gue pengen. Harusnya kan kalau yang pengen, kita ini banget lah ya kan. Antusias lah gitu. Semeru gue nggak, biasa aja. Bersyukur lah, karena bahasa ini kita tadabur alam. Iya, benar. Iya kan. Tapi kenapa Welirang ini sampai nangis nih, ya Allah kenapa sih? Nangis juga ya. Iya. Puncak Welirang itu. Capek banget, makanya apa ya? Kalau untuk kesana lagi, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Ada pertukaran ini nanti Bang. Dengan para kambing gitu. Oke nih Bang Reja nih, thank you banget nih udah pengen pengalaman pendakiannya di Gunung Arjuno Welirang via Cangar ya. Wah. Waktu itu. Teman-teman semua bisa diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya nih. Nah Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Terputus, bolang. Bodong ya. Kalau mau cerita bodong boleh nih. Ditunggu. Cuma gini sih kalau pesan gua, kita naik gunung itu ibarat kita main ke rumah orang. Kita ini tamu. Jangan macam-macam. Ikutin, kalau emang udah ada di situ ikutin. Jangan ibaratnya gini deh. Kita main ke rumah orang. Kita songong lah atau gimana. Kan yang punya rumah nggak seneng. Pasti. Syukur-syukur kalau cuman diusir. Iya. Kalau diapa-apain? Kalau dikunciin pintu, nggak bisa pulang loh. Iya benar Bang. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih kalau dari gua, karena apa ya? Lebih kalau gunung itu ya lebih inilah
ibaratnya apa sih hukum alamnya kayak gitu. Benar. Itu aja sih kalau dari gua, Bang, pesannya. Dan tetap melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Reja. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.